Film dimulai dengan memperlihatkan suami istri, di mana sang suami bernama Thomas dan istri bernama Susan. Sang istri tampaknya sedang merencanakan liburan ke Sydney. Tiba-tiba datanglah tamu, yang ternyata mereka adalah sekelompok perampok. Thomas yang membukakan pintu langsung di HBD dengan menodongkan pistol ke arahnya. Lalu sang istri pun menyarinya, dan masuklah seorang pria yang bernama Ken ke kamar Susan dan menodongkan pistol juga ke arahnya lalu menembak tepat di dada dan di kepalanya. Lalu paginya, tampak Cat dan sang suami bernama Ash. Yang mana Cat baru bangun dari tidurnya. Sedangkan Ash sudah bersiap-siap untuk pergi ke kantornya. Cat di sini sedang marah kepada Ash dikarenakan Ash sang suami tidak bisa datang ke pertandingan panahannya karena dia sibuk dengan pekerjaannya. Tibalah di pertandingan panahan itu. Di sini Cat ditemani oleh sang ayah. Cat pun berhasil masuk ke babak final. Pertandingan pun sangat sengit. Namun, pada panah yang terakhir di mana itu merupakan penentu menang atau kalahnya, Cat kehilangan konsentrasi di mana tiba-tiba ia mengingat kejadian bersama sang suami. Panahnya pun meleset yang mengakibatkan dia kalah di pertandingan itu. Lalu, sang ayah pun memberikannya semangat. Kemudian, keesokan harinya Cat bersama Sarah putrinya pergi kepada psikiater untuk memeriksa kondisi Sarah yang beberapa hari ini kurang baik. Dan Cat pun bertemu dengan psikiater tersebut dan menjelaskan bahwa Sarah mengidap kecemasan atau anxiety di mana ia juga tidak mau bersosialisasi. Psikiater itu menyebutkan bahwa Sarah mencemaskan hubungan ibu dan ayahnya. Dan keesokan harinya mereka pun memutuskan untuk berlibur di sebuah villa di tengah hutan untuk mencari ketenangan. Mereka pun terlihat bahagia, di mana ia bermain-main di dekat sungai kecil. Lalu setelah selesai bermain, malamnya tampak Cat ngobrol bersama Sarah dan di sini terlihat hubungan mereka sudah mulai membaik. Ash pun mabuk berat ditemani oleh Cat. Namun, terlihat kelompok perampok yang sebelumnya merampok rumah Thomas dan membunuh istri Thomas sedang memantau Cat yang ada di balkon villa. Tampak di sini mereka sedang melihat-lihat situasi untuk masuk ke dalam villa tersebut. Lalu saat mereka tertidur, perampok itu pun beraksi. Di mana alarm yang ada di villa itu sudah dinonaktifkan oleh Riker rekan mereka pun masuk diam-diam ke villa itu. Ken pun masuk ke kamar Sarah, lalu Sarah pun teriak yang membangunkan Cat dan Ash. Cat pun terbangun dan langsung keluar, namun Red sudah berada di pintu kamarnya dan menodongkan pistol ke arahnya lalu memukulnya. Ken pun langsung menutup mulutnya Sarah agar dia tidak teriak lagi. Ash pun yang tadi mabuk bergerak menuju kamar Cat. Ia kaget melihat Cat yang sudah pingsan. Lalu Red muncul di belakangnya dan menodongkan pistol ke arahnya. Ia pun dibawa oleh Red ke gudang miliknya. Sementara Cat dan Sarah diikat dan disekap di villa itu. Setiba di gudang atau markas milik perampok itu. Di sini Ash yang merupakan salah satu pemilik dari perusahaan besar diminta untuk mentransferkan uang sebesar $10 juta ke 4 rekening milik perampok itu. Jika dia tidak mau melakukannya maka istri dan anaknya tidak selamat. Namun, Ash mengatakan itu sangat sulit dilakukan dikarenakan rekan bisnisnya juga memiliki kode acak untuk mengakses dana itu. Mereka pun memberikan kode itu, di mana yang mereka dapatkan dari Thomas yang dirampok sebelumnya. Rupanya Thomas dan Ash adalah rekan bisnis. Lalu Thomas menyuruh Ash untuk melakukannya agar mereka semua selamat. Ash pun dengan terpaksa melakukan itu. Dan Ash mengatakan Thomas juga punya pemindai untuk membuka brankas yang mana itu menggunakan matanya. Lalu perampok itu memberikan kotak yang berisi mata milik Thomas yang membuat Ash sangat kaget. Lalu paginya, di villa milik Ash tampak Cat sudah sadar dengan mulut dilakban dan tangan diikat. Di saat Ken lengah saat melihat-lihat keadaan di sekitar, Cat pun berusaha melepas ikatan di tangan Sarah, dan ia berhasil melepaskannya. Saat Ken kembali, Cat menyuruh Sarah menutupi lepasan itu menggunakan kakinya. Saat Ken kembali ia pun tidak mengetahuinya, lalu dia turun ke dapur untuk bikin segelas kopi. Cat dan Sarah pun kembali berusaha untuk kabur, mereka berhasil melepaskan ikatan di tangannya. Dan Cat menyuruh Sarah kabur dari balik jendela. Namun Cat tidak sempat kabur dikarenakan Ken sudah menyadari ada suara dari atas kamar itu. Ken pun langsung bergerak ke atas, dia melihat jendela telah terbuka. Dan ternyata Cat bersembunyi di belakangnya dan memukul Ken menggunakan vas bunga tepat di kepalanya. Ken pun kesakitan. Cat berusaha kabur ternyata pintunya terkunci. Ken pun bangkit dan mengejar kembali Cat. Cat mengambil palu yang ada di rak dapurnya. Lalu Ken menodongkan pisau ke arah Cat.
Saat Ken terkecoh karena melihat Sarah yang mengetok-ngetok pintu, Cat pun langsung memukul Ken dengan palu tepat di muka Ken yang menyebabkan ia pingsan. Cat pun mengikat tangannya Ken dengan kencang. Cat pun menyuruh Sarah putrinya untuk pergi ke rumah sebelah untuk meminta bantuan. Dengan rasa ketakutan dia pun berlari ke rumah tersebut. Tibalah di rumah itu, keluarlah sang pemilik rumah, yang ternyata plot twist-nya dia bukanlah pemilik rumah itu, melainkan Riker yang merupakan rekan Cat yang sama-sama komplotan perampok sadis, yang mana ia baru saja menghabisi nyawa pemilik rumah itu di lantai 2 rumah tersebut. Ia pun berpura-pura menelpon polisi dan mengajak Sarah untuk kembali ke vilanya. Di markas Red khawatir dengan Ken dan Riker karena mereka tidak menjawab panggilannya. Lalu ia pun bergegas menyusul mereka ke Villa Ash. Tiba di villa itu, lalu Riker masih berakting sebagai tetangga sebelah. Saat berbincang-bincang Cat pun menanyakan kenapa polisi tidak sampai lagi. Dan Riker menjawab polisi akan datang sejam lagi. Cat pun mengatakan bahwa jarak villanya adalah 30 menit dari kota. Merasa sudah ketahuan, Riker pun melepaskan ikatan di tangan Ken dengan pisaunya. Lalu, Cat pun berusaha lari dan dicegat oleh Riker, namun dia berhasil lepas dengan cara menendang biji milik Riker yang membuatnya kesakitan. Ken pun mengejar Sarah dan berhasil menangkapnya. Cat berlari ke atas untuk mengambil busur panah miliknya. Ia pun lalu merakit busur panahnya terlebih dahulu. Riker pun mengikutinya ke atas, dan saat dia membuka pintu kamar Cat, Cat telah siap dengan panahnya dan langsung memanah tepat di dada Riker hingga panahnya menembus dadanya yang menyebabkan ia tewas. Di markas Ash ingin melihat bukti bahwa keluarganya baik-baik saja. Namun, Jim malah mengeluarkan Thomas yang menjadi sandera. Melihat kondisi Thomas yang parah, Ash pun sangat ketakutan akan kondisi keluarganya. Lalu Thomas menyuruh Ash untuk mengikuti saja apa yang diperintahkan perampok itu agar mereka selamat. Tibalah Red di Villa Ash. Red melihat Ken yang sedang menyandera Sarah dan menanyakan di mana Cat dan Riker. Lalu Red menyuruh Ken untuk naik ke atas menangkap Cat. Ken pun naik ke atas, dengan mengendap-endap dia naik ke atas. Pada saat ingin menembak Cat, Cat rupanya juga telah siap dengan panahnya dan langsung memanah Ken di dadanya sampai tertancap di dinding. Lalu Cat turun ke bawah dan melihat Sarah sedang disandera oleh Red dengan menodongkan pistol ke arah leher Sarah. Lalu Cat meletakkan panahnya agar Sarah dilepas. Tangan Cat pun diikat oleh Red. Tiba-tiba datanglah ayah Cat yang menyusul mereka untuk liburan. Red yang mendengarnya lalu membuka pintu villa dan mempersilahkan ia masuk. Ayahnya Cat pun sangat kaget melihat mereka berdua sudah terikat dan berusaha melepaskannya. Lalu Red menembak ayahnya Cat tepat di dadanya yang menyebabkan dia sekarat. Cat pun dipukul hingga pingsan. Lalu Red membawa Sarah ke markasnya. Saat terbangun, Cat pun tak kuasa melihat ayahnya yang sekarat, dan ayahnya menyuruh Cat mengejar mereka dengan mengambil busur panah yang ada di mobil milik ayahnya. Ayahnya pun tewas, dan Cat mencari HP milik Ash untuk melacak di mana posisi Ash. Red pun membawa Sarah ke markas. Sarah pun bertemu dengan ayahnya. Lalu Red memperlihatkan foto Cat yang sedang pingsan. Dan ia menyuruh Ash untuk menyelesaikan transfer uang itu. Transfernya pun selesai, dan di sini plot twist-nya ternyata dalang di balik semua ini adalah Thomas. Ia berkhianat kepada Ash dengan berpura-pura menjadi sandera, dan mata yang tadi adalah mata istrinya. Ash sangat marah kepada Thomas, namun ternyata di sini terungkap bahwa Ash pernah bercocok tanam dengan istrinya, makanya Thomas dendam sekali kepada Ash. Ash mengatakan bahwa ia hilaf. Namun Thomas tidak mendengarnya. Cat pun bergerak ke markas di mana Ash dan Sarah disekap. Lalu dengan kemampuan panahnya yang seperti Mia, dia berhasil memanah penjaga gudang itu hingga tewas. Lalu ia pun masuk ke gudang itu. Sementara Thomas sedang mengecek kembali transferan tadi. Langkah kaki Cat pun terlihat oleh Red dan menyuruh Jim menangkapnya. Terjadilah duel Cat dengan Jim. Namun, lagi-lagi dengan kemampuan panahnya, ia pun berhasil mengalahkan Jim. Selesai mengecek verifikasi transferan, Red pun memukul kepala Thomas hingga pingsan dan membawa laptop yang berisi data itu. Saat ingin kabur, Red terpanah oleh Cat, namun, ia masih bisa bertahan dengan melepaskan panah yang tertancap di dadanya. Lalu Cat pun bertemu dengan Sarah dan Ash. Cat pun mengejar Red. Sementara Ash dan Sarah masih di ruangan itu. Lalu ternyata Thomas sadar dan mereka berdua pun berduel. Namun Ash berhasil meraih kabel dan mencekiknya ke leher Thomas hingga tewas.
Cat yang mengejar Red pun sampai ke hutan. Lalu Red bersembunyi di balik pohon yang mana Cat tidak mengetahuinya. Red memukul kepala Cat dengan batu hingga terjatuh, dan Red lalu menusuk paha Cat dengan pisaunya. Ia pun lalu mencekik leher Cat sampai dia sekarat dan sampai matanya sudah pitam. Namun, ia sanggup bertahan dan mengambil panahnya lalu menancapnya ke tangan Red. Karena kesakitan lalu Red pun melepaskan tangannya dari leher Cat, dan Cat menusuknya kembali di dada Red yang membuatnya tewas. Lalu adegan berpindah ke sebulan kemudian, tampak Ash, Cat dan Sarah sedang bermain-main di pantai, terlihat mereka sangat bahagia dan di mana Sarah sudah sembuh dari penyakitnya. Dan film pun selesai. Saya sarankan untuk kalian menonton filmnya langsung karena cukup banyak adegan seru dan arti kekeluargaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan bantu channel ini dengan like, komen dan subscribe.